kondisi dan kebijakan perubahan anggaran belanja daerah, antara lain: 1. Pendapatan daerah 20 triliun, namun pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 terjadi. Kepada yang terhormat Saudari Graha Kristina Baik, SSI MSC, yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat pelapor dan rakyat Papua, fraksi Keadilan Pembangunan, pandangan umum fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang kami hormati saudara pimpinan dan segenap anggota DPR Papua, yang kami hormati saudara PJ Gubernur Provinsi Papua dalam hal diwakili oleh pejabat sekretaris daerah, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua, serta hadirin serta tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita menjalankan fungsi kedaulatan rakyat yang dihadir dalam sidang paripurna di DPR Papua pada hari ini. Fraksi Keadilan dan Pembangunan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua atas penyampaian materi rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Izinkan kami menyampaikan pandangan umum fraksi Keadilan Pembangunan sebagai berikut. Catatan fraksi, beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk mengingatkan kita semua, diantaranya sebagai berikut. 1. Fraksi Keadilan Pembangunan menyoroti agar rekomendasi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tetap berpedoman pada RPJM daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Kedua, fraksi Keadilan Pembangunan meminta kepada saudara pejabat Gubernur Papua untuk menyusun laporan prognosis semester 1 dan semester 2 berikut sebagai dasar proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan hingga akhir tahun. Karena laporan dan prognosis inilah yang akan menjadi pijakan bagi saudara PJ Gubernur Papua dan kami di DPR Papua dalam menyepakati KUPA dan PPAS, serta akan menjadi dasar bagi pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Ketiga, fraksi Keadilan Pembangunan berharap untuk tidak terjadi lagi kesalahan dalam proses penyusunan APBD perubahan pada tahun-tahun yang akan datang. Pimpinan Dewan, saudara PJ Gubernur serta hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Keadilan Pembangunan terhadap raperdasi tahun anggaran 2025 atas APBD perubahan. Selamat atas terpilihnya Bapak Matius D. Fakiri dan Bapak Aryo Kormaropen sebagai calon gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 September tahun 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bambang Mujiono SE yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Pada kesempatan selanjutnya, dengan hormat saya persilahkan pelapor dari fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Gabungan Gerakan Amanat Persatuan terhadap materi rekomendasi perubahan APBD tahun anggaran 2025. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Gerakan Amanat Persatuan terhadap rekomendasi perubahan APBD tahun anggaran 2025, maka sebagai umat yang beriman, marilah kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka pembahasan Rapordasi Perubahan Tahun Anggaran 2025. Sidang paripurna yang terhormat, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan mekanisme penting dalam tata kelola keuangan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, serta berbagai regulasi turunan lainnya. APBDP memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran di tengah perjalanan tahun fiskal, menyesuaikan target pendapatan dengan realisasi, sekaligus memastikan program dan prioritas pembangunan tidak terhenti akibat dinamika eksternal. APBDP bukan sekedar tabel pergeseran angka, tetapi merupakan wujud dari fleksibilitas fiskal yang sehat. Melalui instrumen ini, pemerintah daerah dapat 1. Menyelaraskan proyeksi pendapatan dengan realisasi, baik yang mengalami surplus maupun defisit. 2. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah, seperti penyesuaian dana transfer umum dan dana alokasi khusus. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, sehingga dana yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat program prioritas. 4. Menangani kebutuhan mendesak atau keadaan kahar seperti bencana, inflasi, atau kondisi sosial tertentu. 5. Melakukan penyempurnaan teknis perencanaan agar sasaran pembangunan lebih terukur, efektif, dan efisien. Bagi fraksi Gerakan Amanat Persatuan, APBDP adalah instrumen yang bukan hanya teknis tetapi juga politis. Ia menjadi momentum untuk melakukan koreksi arah pembangunan, memastikan bahwa anggaran tetap berpihak kepada rakyat kecil, serta menghindarkan kebijakan fiskal dari jebakan belanja rutin yang menggerus ruang pembangunan. APBDP adalah remapping kebijakan fiskal, bagaimana menekan belanja yang tidak produktif, memperkuat belanja modal yang memberi manfaat jangka panjang, dan menjamin pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Karena itu, pendahuluan ini menjadi landasan moral dan politik kami agar setiap proses perubahan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, tidak berhenti pada angka semata. Namun fraksi Gerakan Amanat Persatuan percaya bahwa APBDP adalah instrumen pengabdian, bukan sekedar administrasi fiskal. 1 Romawi, struktur perubahan APBD. Poin 1, asumsi pendapatan daerah. Sebelumnya 2.589.519.866 rupiah. Sesudah 2.422.315.543 rupiah. Selisih 170.104.860,57 rupiah atau berkurang 6,6%. Poin 2, target belanja daerah. Sebelum 2.925.071.404 rupiah dan sesudahnya 2.406.487.182 rupiah. Selisih 167.488.778,23 rupiah atau bertambah 6,06%. Poin 3, asumsi penerimaan pembiayaan. Sebelumnya 195.407.551.500
rupiah dan sesudah 524.072.176,80 rupiah. Selisih 329.520.638,80 rupiah atau bertambah 168,71%. Poin 4. Pengeluaran pembiayaan semula 10 miliar sesudah 0 selisih 10 miliar atau penurunan 100%. 2 Romawi. Pandangan dan rekomendasi. Fraksi Gerakan Amanat Persatuan merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut. 1. Penguatan fasilitas pelayanan publik sebagai motor PAD. Setiap OPD harus menjadikan pemungutan pajak dan retribusi sebagai bagian integral dari layanan, bukan beban tambahan. Dengan pelayanan yang cepat, pasti, dan transparan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 2. Inovasi pemungutan berbasis digital. Pemerintah Provinsi Papua perlu memperluas kanal pembayaran non-tunai, mengintegrasikan data lintas OPD, serta membangun dashboard real-time untuk monitoring penerimaan. 3. Penetapan target kinerja OPD yang seimbang. Indikator kinerja harus mencakup kepuasan layanan dan kontribusi fiskal, sehingga OPD tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan. 4. Filterisasi program OPD dalam APBD Induk 2026. Setiap usulan program harus melalui uji mutu, manfaat, dan kesiapan pelaksanaan. Program yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya tidak masuk dalam anggaran. 5. Roadmap pembiayaan jangka menengah. Pemerintah Provinsi Papua perlu menyusun peta jalan pembiayaan yang realistis, termasuk opsi KPBU dan optimalisasi BUMD, agar tidak selalu bergantung pada transfer pusat maupun silpa. Rekomendasi ini bukan sekedar daftar teknis, melainkan juga panduan moral dan politik agar penyusun APBD Induk tahun 2026 lebih bermutu. Fraksi Gerakan Amanat Persatuan ingin menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang diabaikan berarti mengulang kesalahan yang sama. Sementara setiap rekomendasi yang dijalankan akan mendekatkan kita pada tata kelola yang sehat. 3 Romawi penutup. Pada kesempatan ini, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan juga menyampaikan selamat kepada Gubernur terpilih periode 2025-2030, Bapak Matius D. Fakiri dan Bapak Aryo Rumawaropen atas putusan MKRI pada tanggal 17 September 2025, sehingga kami meminta untuk dapat segera diproses sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan segera dapat diparipurnakan setelah penetapan KPU Provinsi Papua, sehingga Papua segera memiliki gubernur baru dan dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Papua dengan baik. Demikian laporan pandangan umum Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan terhadap Rapordasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jayapura, 18 September 2025. Fraksi Gerakan Amanat Persatuan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Ketua dan pelapor Yeyen, Sekretaris Julianus Lumboisano Esos. Sekian dan terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Yeyen yang telah menyampaikan pandangan umum. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan. Atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota fraksi-fraksi dewan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan pembahasan terhadap materi rapordasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini.
sehingga pada hari ini dapat menyampaikan pandangan umum fraksinya. Hadirin sidang dewan yang saya muliakan, dengan telah selesainya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan tadi, maka rangkaian rapat paripurna kedua pada hari ini telah selesai.